Selamat pagi, selamat mengawali hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Kita hari ini merayakan Hari Tuhan pada hari Minggu biasa ke-21. Semoga di awal hari ini kita semua senantiasa dilimpahi dengan penuh rasa syukur dan juga senantiasa bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di awal hari ini. Di hari Minggu biasa ke-21 kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin kita pernah punya pengalaman di mana kita ketinggalan sesuatu hal. Entah itu ketinggalan karena kita menghadiri acara, kita datang mungkin seharusnya 1 jam sebelumnya, tetapi kita baru datang 1 jam kemudian. Atau mungkin ketinggalan berita tertentu, atau ketinggalan di saat kita naik transportasi umum. Pengalaman ketinggalan bukanlah pengalaman yang membuat kita merasa senang dan sukacita. Karena pengalaman ketinggalan adalah pengalaman yang tidak enak untuk kita lalui. Kita menjadi pribadi yang lalu tergesa-gesa, menjadi orang yang lalu tidak bisa mengikuti sebuah acara dengan baik karena kita tertinggal beberapa waktu di dalam menghadiri acara tersebut. Di saat kita sudah ketinggalan sebuah acara, kita juga akan tergesa-gesa di dalam mempersiapkannya. Tidak bisa menikmati waktu persiapannya dan justru menjadikan acara itu atau kehadiran kita malah mengganggu jalannya acara. Misalnya, ada orang yang ketinggalan atau terlambat datang perayaan Ekaristi. Di saat perayaan Ekaristi sudah memulai, lalu dia baru saja datang. Kehadirannya bisa saja lalu mengganggu orang yang sudah kusyuk berdoa. Saudari-saudara sekalian, pengalaman ketinggalan atau pengalaman telat bukanlah pengalaman yang baik, bukan pula pengalaman yang indah untuk dijalani. Dan hari ini Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan Allah itu layaknya sebuah acara pesta, di mana mungkin ada beberapa orang yang tertinggal. Ketinggalan mungkin bisa disebabkan karena dia lupa dengan waktunya. Mungkin dia juga terlalu asik melakukan sesuatu hal sampai-sampai dia lupa bahwa sebentar lagi acaranya baru atau sudah dimulai. Maka pengalaman ketinggalan adalah pengalaman di saat kita diajak untuk merefleksikan bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita harus dipersiapkan. Kalau pada sebuah acara tertentu saja kita mempersiapkan segala hal, pakaian, lalu mempersiapkan apa yang harus dibawa, lalu membuat dan menentukan kapan harus berangkat dari rumah supaya tidak telat, maka tentang kerajaan Allah juga harus kita persiapkan.
Jangan sampai kita hanya mempersiapkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi kita lupa bahwa ada hal surgawi yang sebetulnya harus lebih kita persiapkan, karena itu adalah sesuatu yang pasti harus kita hadapi dan kita songsong nantinya. Saudari-saudara sekalian, semoga kita senantiasa mempersiapkan segala hal supaya kehadiran kita bisa menjadi berkat, dan lebih dari itu kita juga mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Selamat hari Minggu, selamat menikmati akhir pekan ini bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita di hari Minggu ini. Jangan lupa untuk menyediakan waktu bagi Tuhan dengan mengikuti perayaan Ekaristi secara offline dan juga berjumpa dengan Tuhan secara langsung dalam perayaan Ekaristi di gereja. Selamat menikmati hari Minggu ini, selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan, dan semanggi, semangat pagi hari ini.